Shalom semua warga kerajaan. Knowledge is power. Knowing is more powerful. Kenapa Tuhan Yesus jadi satu pribadi yang begitu secure, begitu hebat, begitu kuat? Kalau kita tahu bagaimana ada 5 pertanyaan manusia yang semua orang tanya. Pertama, siapa saya ini? Yang kedua, saya berasal dari mana? Apa yang saya bisa lakukan di bumi ini? Dan setelah ini saya pergi kemana? Sebab itu pertanyaan yang dicari oleh semua kepercayaan di dunia. Kita lihat Yohanes 13 ayat 3. 1-3 ya. Sementara sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan ayat kedua berbicara tentang Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia adalah putra daripada seorang bernama Simon, dan Iskariot mengatakan dia berasal dari kota Keriot. Tapi arti nama yang lain adalah dia ini tukang kunci. Tukang kunci kok suruh megang peti persembahan, kan ya aneh loh saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita dilahirkan kembali, kita mengalami seperti Tuhan Yesus. We know our origin. Kita tahu aslinya kita dari mana. Kita tidak berasal dari Venus ataupun dari mana, atau planet Krypton. We came from heaven. Roh kita nih loh berasal dari Tuhan. Dan saudaraku, serangan paling banyak adalah pada identitas. Yesus telah tahu bahwa dia adalah putra sang Bapa. Perhatikan, dia Allah putra, menjadi putra Allah, kembali menjadi Allah putra. Karena itu sudah berpindah dari bumi ini. Karena itu dia tahu salah satu purpose yang pertama, anak domba Paskah. Ya, di Paskah kan disembelih. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa sisi dunia. Missionnya akhirnya accomplished, tercapai. Dan kita tahu bagaimana dia akan beralih kepada Bapa. Tidak bergentayangan di mana-mana. Saudaraku, banyak orang bingung, nanti kalau setelah sini saya kemana nanti. Ada yang percaya nanti saya jadi kambing, saya akan jadi kucing. Tapi kita tahu kita berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu pada Yesus. Dan melalui Tuhan Yesus, we can do great things. Karena itu saudara, jadilah pribadi yang secure. Karena saudaraku, musuh daripada tidak mengenal Bapa adalah roh yatim. Saudaraku, banyak di dunia ini orang tidak mengerti. Karena dia punya Bapa, Bapaknya tidak berfungsi dan belum kenal dengan Bapa di sorga. Kita tidak mengajarkan agama, kita memberitakan bahwa Yesus datang untuk to build a family. Amen. Karena itu kalau kita doakan, kita panggil Abba. Bapa yang di sorga itu bukan yang jauh, tetapi yang punya hubungan dengan kita. Jadi pribadi yang secure, dan kita tahu jawabannya. What we can do. Kalau diurapi Roh Kudus, penuhi. Biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Yesus berjanji, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan perkara yang lebih besar. Percaya perkataan Yesus. Dan firman Allah mengatakan dia beralih dari dunia ini. Kalau kita meninggal pun, kita masuk dalam kekekalan. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Begitu hebatnya kalau kita tahu kebenaran ini. God bless you. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Seberapa yang hadir pada pagi hari ini, mari lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Mujur bagi orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, serta yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Dan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya mari kami katakan amin. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama pujikan. Telah ditebus dengan darah yang kudus.
Aku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati, Hosana, yes Lord, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak sekali lagi katakan, Kau layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian, keagungan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan Engkau yang memerintah berdaulat di tempat ini. Engkau ada atas setiap pribadi kami. Dan Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakan itu bagi kami. Hati kami terbuka, hati kami dengan lemah lembut menerima firman-Mu. Engkau temukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu sendiri. Roh Kudus, hamba-Mu di sini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi kiranya Engkau yang dipermuliakan. Dan Engkau yang menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakan itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima kebenaran firman Allah katakan. Amin. Amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Hari ini hari yang sama seluruh gereja aliran Pantekosta merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Tidak heran dari awal kita menyanyikan pujian tentang kuasa itu ada atas kita semua. Amin. Bahwa api itu telah menyala atas setiap pribadi. Coba lihat pada pribadi di samping kiri kananmu. Roh Kudus nyala enggak sama dia ini? Haleluya. Karena setiap orang yang terima kuasa itu pasti berbeda gaya hidupnya. Iya, amennya cuma 3 orang ya. Setiap orang yang terima kuasa Roh Kudus itu pasti beda cara hidupnya. Pasangan suami istri dia paling kenal suaminya. Suami paling kenal istrinya. Anak-anak kenal orang tua tahu anak-anaknya. Tapi saya mau beritahu, Roh Kudus lebih tahu siapa kamu. Amin. Kita siap dengan firman Allah, langsung buka saja Injil Lukas pasal 10. Mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Kita melihat kebenaran firman Allah bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Untuk menerima kuasa. Menjadi saksi dalam pelayanan mereka kemanapun mereka pergi. Baca bersama ayat 17 mulai. Kalau sudah siap, sudah temukan, katakan amin. Oke, mari baca sama-sama, ada di depan kita. 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi haleluya, haleluya. Banyak orang percaya senang dengan pernyataan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupnya, sehingga ada mujizat menyertai. Dari tadi kita nyanyi, kemana pun kita akan pergi, di situ mujizat pasti terjadi. Dan kita bangga, kita bersyukur karena gereja Tuhan Akhir Zaman menerima kuasa itu. Untuk kemanapun dia berada, kuasa itu menyertai dan mujizat menyertai hidupnya. Persoalan yang menjadi dasar dalam kekristenan kita, pada waktu Yesus ada di muka bumi, hanya di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Bedanya dengan kita gereja Tuhan Akhir Zaman adalah ketika kita ada di satu tempat, di situ kuasa itu menyertai dan mujizat pasti ada di sana. Amin. Di kantormu ada mujizat? Di bisnismu ada mujizat? Loh, kok nggak bisa bilang amin? Di keluargamu ada mujizat? Nggak harus tunggu Bang Jo datang dari jauh-jauh untuk doakan kita, karena kita punya kuasa yang sama dengan Bang Jo, gembala saudara. Amin. Karena kuasa yang sama ada pada setiap pribadimu. Coba bilang sampai geranya, kuasa itu ada pada engkau. Jangan takut lagi. Amin. Ini wajah-wajah masih kelihatan, wajah-wajah yang masih takut dengan situasi dan keadaan yang dia hadapi hari-hari ini. Kelihatan kok dari atas ini, saya bisa lihat wajah-wajah itu. Tapi saya mau beritahu dengar baik, kalau kita sadar siapa kita di dalam Tuhan. Tujuan kuasa diberikan kepada kita tidak untuk kita menjadi sombong dan lupa diri. Tapi kita harus tetap ada dalam kerendahan hati, karena kuasa itu, mujizat itu diberikan kepada orang yang benar-benar tahu hidupnya di hadapan Tuhan. Siapa dia di dalam Tuhan. Bukan sekedar dia menjadi orang percaya bergereja seperti kita saat ini. Setiap minggu pasti duduk dalam gereja. Bukan juga sekedar seperti saya yang bisa berkhotbah dan menyampaikan kebenaran siapapun kita. Tapi kuasa itu diberikan menyertai kita supaya kita hidup menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari lihat Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Ini hal pertama, tujuan kuasa itu diberikan kepada kita. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. 3 orang yang bilang amin. Lihat di depan, sudah ada di muka. Bilang amin. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Amin. Kuasa itu pertama diberikan untuk kita supaya kita menjadi apa? Tepuk samping kanan bilang gini, kau jangan senang dengan diri sendiri sudah di dalam Yesus. Kau harus keluar jadi saksi, kasih tahu. Amin. Amin. Loh, kalau kita cuman puas diri untuk kita cari orang datang masuk gereja, semua jadi anggota gereja. Lalu kita sendiri di dalam rumah, istri jadi bulan-bulanan. Perhatikan baik, jadi saksi mulai di mana? Mulai dari Yerusalem, kata firman Allah. Halo, banyak orang gereja suka jadi saksi mulai langsung di Samaria. Dalam rumah istri bilang gini, dia pembicara saja, jantan. Dia pintar kalau dia di mimbar. Dia punya pekerja di rumah bilang begini, ayo jangan lihat dia. Dia paling keras itu, tidak ada kasih. Katanya anak Tuhan. Kenapa jadi sepi? Coba kau sampai bilang, kau tertuduh kah? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sadar benar siapa kita di dalam Yesus. Roh Kudus sudah kita terima sejak kita menjadi percaya. Kuasa itu sudah diberikan. Kisah pasal 2 menceritakan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan itu bekerja sampai hari ini. Makanya mujizat itu bisa terjadi di tempat ini. Terjadi juga di Tonasa, di tempat saya. Terjadi juga di Jakarta. Terjadi di Amerika, di tempat Bapak Gembala akan melayani nanti.
Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus. Tapi waktu zaman Yesus di muka bumi, hanya di mana ada Yesus di situ mujizat terjadi. Dia di Yudea, Yudea ada mujizat, Samaria nggak ada mujizat. Yerusalem nggak ada mujizat. Tapi gereja Tuhan akhir zaman, di mana orang percaya ada, di situ ada mujizat. Ini yang bilang amin kayaknya masih kurang yakin gitu loh. Apalagi yang nggak bisa bilang amin karena dia belum pernah rasakan mujizat. Kenapa? Penuh dengan keraguan-raguan, nggak yakin Roh Kudus ada nggak ya? Katanya kalau orang penuh Roh Kudus harus bahasa roh. Saya mau beritahu dengar baik, Kisah 2 ayat yang keempat itu menyatakan Roh Kudus turun sebagai lidah-lidah api. Saya kira ini penjelasan yang sudah jelas. Apalagi Bang Jo ini guru besar kalau ngajar di mana-mana. Dengan segala seminar yang dilakukan. Tapi saya mau beritahu dengar baik. Parakletos itu adalah penolong, pelindung, penghibur, bahkan pengajar. Dan dia juga adalah pengantara bagi kita. Yang selalu akan mengingatkan kita. Yang selalu menjadi pembela kita. Waktu kita merasa tertuduh. Waktu kita merasa kita ada dalam kehidupan yang tidak berkenan. Roh Kudus akan selalu memberikan kita warning untuk mengingatkan kita. Makanya setiap orang yang jatuh dalam dosa sebagai orang percaya. Pasti ada ingatan warning itu untuk mengingatkan dia tentang dia sedang dalam dosa. Untuk membuat dia apa? Berbalik dan mencari kebenaran, bersaksi, mengakui dosanya, dia berkenan balik kembali kepada Allah. Padahal Alkitab menjaminkan ketika utusan 70 orang, saudara hanya di Injil Lukas tercatat tentang 70 murid yang diutus Tuhan dengan diberikan kuasa pada dua-dua orang itu. Hanya di Injil Lukas, saudara tidak temukan di Matius, Yohanes maupun di Markus, tidak ada. Hanya di Injil Lukas. Dan saya mau beritahu dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka diutus, mereka rasa bangga karena mereka punya kuasa yang luar biasa. Sehingga pulang-pulang orang bilang begini sama Yesus. Guru luar biasa, setan pun tunduk pada kita orang. Wow. Saudara sadar gak kuasa yang menyertaimu adalah kuasa yang di atas segala-galanya. Sehingga iblis pun takluk. Terus kenapa kau takut dengan tanpa-tanpa gelap? Apalagi kalau rumah itu bekas ada orang mati. Dijual murah pun ketontra mau beli. Ya bekas ada orang mati. Jangan-jangan itu jangan. Kenapa kita takut? Kita sadar gak bahwa ada kuasa di atas segala kuasa yang menyertai siapa kita di dalam dia? Halo? Aminnya kok cuma 3 orang sih? Ini jemaat Rock Makassar ini luar biasa ini. Sudah 3 gembala ganti-ganti. Haleluya. Saudara lihat, firman Allah ingatkan kita. Kalau kita sadar untuk kita menikmati kuasa, tujuan kuasa diberikan. Yang pertama adalah jadi saksi. Jangan jadi diam diri sendiri. Senang sudah di dalam Yesus. Sudah pasti selamat. Sudah pasti enjoy. Karena kita bisa nyanyi sukacita. Yesus sudah ada dengan kita. Rohnya menyertai kita. Lalu cukup sampai situ. Berhenti. Keluar jadi saksi. Yang lain termau Cokore samping beling kau jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Persoalannya adalah orang di luar sana kenal kita seperti apa? Atau orang cuma tahu, oh itu jangan main-main, itu penatua yang biasa ibadah di Swiss Bell. Swiss Bell yang di mana? Yang di dekat pantai. Di sebelah Polres Makassar, pelabuhan ke apakah. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Seperti siapapun kita bukan dikenal di dalam ruangan tempat ini. Tapi ketika kita ada di luar sana orang perlu tahu siapa kita dengan Yesus. Maka kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Yang memampukan kita untuk hidup dalam pembenaran dan kebenaran.
Saudara lihat ayat yang bagian kedua, saya mau ungkapkan hal yang kedua. Apa tujuan kuasa itu diberikan kepada kita? Selain bahwa dia membawa kita keluar menjadi saksi. Hal kedua, lihat Yohanes pasal 16 ayat 8. Ketika Yesus harus berkata, terlebih baik aku kembali kepada Bapa. Karena kalau aku tidak kembali kepada Bapa, roh itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak datang kepadamu. Makanya aku harus pulang dulu supaya Roh Kudus itu turun. Dan Yesus sudah di sana, Yesus sudah berikan rohnya. Persoalannya rohnya diberikan kepada kita, tujuannya untuk apa? Lihat hal yang kedua ini. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan haleluya. Haleluya. Sudah lihat, dia menginsafkan kita dari dosa. Dunia ini diinsafkan oleh karena perbuatan kuasa roh yang diberikan kepada orang percaya. Maka kalau ada orang di dalam gereja masih hidup senang dengan dosa, menjadi pertanyaan. Karena Allah sangat jijik dan tidak pernah bisa bersekutu dengan dosa. Tapi anehnya orang percaya tidak sedikit. Di gereja dilihat luar biasa. Sembah Tuhan luar biasa. Tapi dosa jalan terus. Lihat samping, kok jangan pura-pura gak dengar. Karena bohong dosa enggak? Halo? Kita udah tahu itu. Bohong itu dosa. Terus berapa banyak kali kita suka bohong? Senyum-senyum, senyum-senyum. Ini yang senyum-senyum kayaknya dia sadar. Tapi yang gak bisa senyum-senyum juga tinggal lihat saya dari belakang. Ini dia tertuduh berat karena dia pelakunya. Makanya dia perlu bertobat. Saudara, ketika kita sadar siapa kita di dalam Yesus, bahwa Roh Kudus ada atas setiap kita yang percaya. Karena Alkitab berkata, Paulus berkata begini. Tidak ada di antara kita bisa berkata ya Aba ya Bapa kalau bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Maka ketika kita mempercayai Yesus adalah anak Allah. Ya Aba ya Bapa, kita sering kali nyanyikan Bapa. Kita doakan Bapa kami, yang semuanya kita panggil dia Bapa. Itu karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Amin. Karena Roh Kudus mengajar kita untuk menyatakan itu dalam hidup kita. Maka ketika kita sadar tentang Roh Kudus sudah ada dengan kita. Jangan biarkan dia cuma tinggal diam di dalam. Dia yang harus menguasai dan mengendalikan, menuntun, memimpin hidup kita. Makanya Paulus jelaskan dalam Roma pasal 8. Saudara boleh baca itu nanti di rumah, di sana jelas sekali. Roh itu tidak akan bersekutu dengan daging. Makanya diinsafkan kita terus dari dosa dan pelanggaran. Untuk kita pada kebenaran yang dia katakan. Dan tidak heran, kita juga bukan menjadi hakim buat orang lain. Siapapun kita. Hati-hati kalau kita sudah mulai jadi hakim untuk teman sesama pelayan kita. Karena kita tahu dia bikin sesuatu. Karena saya mau berkata, dengar baik, Roh Kudus diberikan pada kita dengan tujuan supaya kita diinsafkan dari dosa. Apalagi yang tadi ketiga, ada 3 hal. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa punya hak untuk menghakimi? Tuhan, bukan kita. Justru kita diminta Tuhan mengampuni, mendoakan, memberkati. Bukan sebaliknya kita menjadi tuan atas orang lain dan kita mulai bertindak dengan segala arogansi kita karena kita siapa atau kita apa. Halo? Apalagi sudah mulai cerita, kok sudah tahu nggak? Kenapa? Itu yang itu sana itu biasa. Pokoknya kalau dia yang masih pimpin Allah. Kering. Loh, kering orang senang, orang nikmati. Saya tahu dia punya hidup. Saudara.
Masih suka gosip, bilang kita ini penuh Roh Kudus. Halo? Kok kasih tahu sampai kiri kanan? Bertobat, jangan gosip. Haleluya. Haleluya. Tidak apa-apa, saya tidak diundang lagi, nggak apa-apa. Saya sampaikan firman saja. Bang Jo nanti nonton di YouTube nih. Tapi kita diinsafkan dari dosa. Amin. Kita tidak akan berulang-ulang untuk hidup dalam dosa. Karena kita sudah dibenarkan oleh kasih Kristus. Oleh pengorbanannya di atas kayu itu semua tuntas dan selesai. Persoalannya, sadar nggak itu? Sehingga pengiringan kita dalam setiap pengiringan kita di dalam orang percaya sebagai orang percaya. Bukan hanya nanti di gereja tolak ukurnya. Justru dalam keseharian. Waktu di rumahmu, istrimu perlu lihat itu. Suamimu perlu lihat itu. Anak-anakmu perlu lihat itu. Orang tua perlu lihat anak-anak yang sudah di dalam Tuhan. Sudah melayani. Haleluya. Kita seringkali abai dan lupa. Siapa kita yang di dalam Kristus. Bahwa Roh Kudus sudah menyertai kita dan memampukan kita untuk menjalani pengiringan kita dengan benar. Karena selain diinsafkan dari dosa, ada kebenaran yang menyertai kita yang penuh Roh Kudus. Apa itu kebenaran? Firman. Maka orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, kesukaannya adalah firman Allah. Menjadi pertanyaan kalau dia sudah jadi orang percaya tapi malas baca Alkitab. Malah ketika dikirimin sesuatu tentang firman apa semua, langsung di-delete, tidak mau dibaca. Apa panjang-panjang setengah mati baca ya. Saudara, Roh Kudus tahu sikap kita. Roh Kudus tahu apa yang ada di pikiranmu saat ini ketika engkau dengar firman Allah. Karena tiba-tiba ada orang pendek tidak hampir mirip dengan Bang Jo, gembala saudara yang berbicara. Tapi saya mau ngomong apa adanya sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mari belajar untuk terus diinsafkan oleh Roh Kudus. Makanya taklukkan daging kita pada kehendak Roh. Karena orang yang dipimpin oleh Roh, dagingnya mati. Amin. Kita manusia yang baru. Kita bukan lagi yang lama. Yang menjadi aneh. Dulunya justru waktu dia belum menikah, orang kenal dia baik. Setelah dia menikah orang bilang gini, kenapa dia jadi begini? Aneh-aneh. Kenapa apanya yang aneh? Dulu dia tidak begitu loh. Maksudnya waktu dia dengan istrinya sekarang justru dia jadi lebih rewai. Pabambangan tolo. Apa nih? Waktu dia belum menikah, sabarnya. Sekarang rewana bambu. Tak balik. Roh Kudus harusnya bikin dia makin lebih sabar. Ini malah tidak jadi sabar. Begitu ada dia lagi bawa mobil, ada motor lewat. Dia kejar. Nggak mau dilewatin. Yang mangut-mangut kayaknya pengalaman. Haleluya. Lampu merah. Lagi kuning ini, mau merah, kuning dari jauh. Tancap gas atau makin rem? Halo? Bapak Ibu, tancap gas atau makin rem? Yang kau bohong, ada Roh Kudus di situ. Nada Pak Pendeta bela. Saya cuma mau beritahu, seringkali kita lupa ketika kita sudah di atas mobil, di atas jalan, di atas kendaraan. Dipepet PT-PT mau pulang ke rumah, di jalan Cendrawasih. Gimana Ira? Suamimu bantu. Sekarang sudah naik mobil, tahu. Waktu masih naik motor dipepet PT-PT. Apa yang keluar dari mulut? Halo? Yang senyum-senyum tahu sekali dia. Haleluya. Seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang percaya Roh Kudus ada dalam hidupnya berteriak, haleluya. Yes, itu sudah. Kita tahu Roh Kudus menyertai kita. Seharusnya dia membuat kita makin jadi sabar.
Karena dia menginsafkan kita yang tadinya tidak sabaran. Setuju? Yang sepakat bilang amin. Ada perubahan karena kita diinsafkan dari dosa. Hidup lama kita berbeda dengan hidup yang baru di dalam kuasa yang dikasih pada kita ketika dia naik ke sorga. Diberikan kepada setiap yang percaya. Cuman seringkali orang yang percaya gak sadar bahwa rohnya sudah ada. Dia masih nyari-nyari terus. Padahal kesadaran tentang Roh Kudus yang ada pada kita, itu membuat kita makin mempercayai apa kata firman itu ya dan amin. Untuk kita jalani dan praktekkan dalam hidup kita. Bersama Roh Kudus yang memampukan kita karena dialah penolong kita. Amin. Bukan kita. Daging kita gak pernah mampu. Makanya jangan pernah berusaha dengan cara sendiri. Tapi berserah pada pekerjaan kuasa roh itu sendiri. Karena ketika Roh Kudus yang tuntun dan pimpin hidup kita, kita berbeda. Kita punya kesanggupan untuk jadi saksi dimanapun. Ibu gembala saudara itu membuktikan hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Di mana aja dia bisa bersaksi untuk cerita tentang Yesus. Saudara seringkali dengar kesaksiannya. Di dalam lift lah. Di atas mobil lah. Di jalanan, di atas bus. Di pesawat lah. Di mana aja. Kenapa tidak ada ketakutan? Karena Roh Kudus itu. Ketika kita memulai dengan pernyataan kebenaran firman yang menjadi saksi bagi Kristus. Percayalah yang bela kita juga Tuhan sendiri. Roh Kudus itu yang akan membela kita. Amin. Makanya bilang samping kirinya, praktekkan aja, kasih tahu. Kasih tahu, kore dulu samping bilang sama-sama, praktekkan saja. Haleluya. Jangan cuma pura-pura lihat orang lain. Ibu Omi dan Pak Agus baku kore bilang, praktekkan. Siapa suruh saya tahu kamu orang. Haleluya. Tuhan tahu siapa kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan tahu siapa saya. Saya yang dulunya dapat gelar pendeta cabul. Kenapa? Anak pendeta. Tapi anak pendeta dengan mulut yang selalu cabul. Itu saya dikenal di sekolah. Dengan semua cerita cabul yang begitu banyak, saya jadi motor tukang cerita cabul. Dan itu kayaknya jadi kebanggaan. Tapi waktu Tuhan jamah dan diobakan bertobat. Saya nggak tahu, saya jadi lupa dan semua itu cerita. Apa lagi itu cerita? Mau diingat-ingat tidak ada lagi. Coba lihat samping kiri, ini muka-muka model beda-beda tipis dengan Pak Pendeta. Itu hidup dulu. Sudah di dalam Yesus ada Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Amin. Bukan kekuatan kita. Kalau sudah di dalam Kristus masih ada suka iri hati, masih suka egois, merasa lebih penting dari orang lain. Ingat, penghakiman itu bukan kita punya. Merasa kita lebih benar dari orang lain, merasa kita lebih penting dari orang lain, hati-hati. Itu kesombongan. Sama deh murid-murid 70 orang itu pulang bilang, Yesus luar biasa. Setan saja takluk sama kita. Yesus bilang, aku lihat iblis jatuh dari langit. Aku beri kamu kuasa untuk mengalahkan kalajengking, ular. Apa maksudnya? Ada kuasa yang supranatural yang menyertai setiap orang yang percaya. Kalau dia sadar dia sudah di dalam Kristus dan Roh Kudus ada dalam hidupnya. Maka kehidupan yang menjadi saksi dan menjadi orang yang diubahkan dalam menginsafkan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan kebenaran-kebenaran. Dia akan lebih menyukai firman daripada cerita-cerita gosip. Dia lebih menyukai firman daripada nonton TikTok. Dia lebih suka firman daripada cuma mau baca itu segala macam di Facebook dan WA ataupun yang lain-lain. Kau kasih tahu samping kiri bilang gini, itu persis kau bertobat. Haleluya. Yang ketiga, dengan cepat saja.
Hal ketiga, tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita supaya ini di hari Pentakosta ya. Saya pas bertepatan hari raya Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus. Kalau di aliran Pantekosta, gereja Pantekosta pada umumnya hari ini itu hari perayaan hari Pantekosta. 10 hari setelah Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Itu masih dirayakan terus, masih diingat terus. Tidak salah, tapi yang penting sebenarnya bukan soal kita merayakan hari peringatan itu. Bagaimana hidup kita di dalam Dia, itu persoalan. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 berkata apa? Multimedia aja kok terlambat kasih ayat ya. Cepat-cepat sedikit. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Kita lihat Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Persoalan mendasar bagi kekristenan adalah banyak orang sadar seperti sekarang kita tahu bahwa ternyata Roh Kudus sudah dalam hidup kita. Tapi kita menjadi malas untuk baca firman. Jangan mimpi untuk Roh Kudus bisa ajar kita kalau kita malas baca firman. Halo? Hanya orang yang kesukaannya akan firman Allah. Itu tadi kebenaran diinsafkan oleh dosa dan kebenaran dan penghakiman. Orang yang hidupnya dalam kebenaran firman Allah. Karena dia menyukai firman dan selalu membaca firman. Firman itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Dan mengingatkan kita atas apa yang dia sampaikan dalam isi hatinya di dalam firman itu. Maka korek samping kiranya. Kasih tahu rajin-rajin baca Alkitab. Disuruh kasih tahu sampai kira-kira don't lihat saya saja sih. Rajin-rajin baca Alkitab. Jangan malas baca firman. Baca firman nanti cuma dalam ibadah. Waktu disuruh. Itu pun tidak mau bawa Alkitab. Handphone. Itu pun ternyata waktu habis baca cari ulang WA tadi siapa punya masuk. Yang ketawa-ketawa pengalaman. Ya toh? Apalagi selalu muncul di multimedia, gampang baca ayat. Tidak merasa penting dengan firman. Padahal kita diinsafkan, kita diajarkan, kita diingatkan. Karena kita punya firman dalam hidup kita. Roh Kudus mau ingatkan apa sama kita kalau kita nggak pernah baca firman? Halo? Roh Kudus mau ingatkan apa sama kita? Karena Roh Kudus yang adalah firman. Firman yang adalah Yesus. Dia yang adalah Bapa yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah firman. Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan Yesus berkata, aku akan beri penolong itu bagi kamu. Rohnya sendiri. Yang Bapa berikan kepadaku, aku berikan kepadamu. Maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita gereja Tuhan akhir zaman. Untuk hidup di dalam pengajaran firman yang benar, yang sesuai kehendak Allah. Dan terus akan mengingatkan kita pada isi hati Tuhan yang Dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Persoalannya, taat saja. Haleluya. Jangan coba bantah apa kata firman Allah. Jangan coba berdalih. Jangan coba kompromi. Tapi biarkan Roh Kudus mengerjakan itu dalam hidup kita. Untuk mengajarkan kita. Dan menginsafkan kita. Dan terus mengingatkan kita kepada seluruh kebenaran yang Dia akan sampaikan melalui hidupnya di dalam kita. Yang keempat. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6, 26. Ayat yang ke-13, maaf. Roma 8 ayat yang ke-13 dan 26. Dua ayat ini. Ayat 8, Roma 8 ayat 13 dan Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Ayat 13 dulu. 2 ayat 13 dulu, Nyong.
Ya. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ini Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk hidup terus di dalam roh, di dalam kebenaran. Kalau kita tahu siapa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak hidup lagi oleh daging. Amin. Tapi hidup oleh roh. Nah, ayat yang ke-26, coba perhatikan ayat 26. Haleluya. Baca bersama. 2. Amin. Makanya seringkali kita cuma bisa berdoa dalam bahasa roh dengan air mata tanpa bisa bersuara apapun, tanpa ada kata-kata. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang berbuat untuk menyatakan itu kepada Allah dalam keluh kesah yang kita tidak mampu ungkapkan. Roh Kudus yang kerjakan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan tentang karunia-karunia berbahasa roh. Kalau dalam perhimpunan lebih baik jangan berbahasa roh. Kalaupun ada yang berbahasa roh, minta ada roh yang bisa mengartikan bahasa roh itu. Kenapa? Supaya semua mengerti apa maksud bahasa roh itu. Itu Paulus ingatkan dalam 1 Korintus pasal 12, pasal 14, saudara boleh lihat. Yang inti ketika kita sadar Roh Kudus itu, bahasa roh itu menjadi kepentingan pribadi kita. Karena dia yang akan berbicara kepada Allah. Maka setiap kali kita hadapi hal-hal yang berat, yang sulit, yang sukar. Mari latih diri kita untuk berbahasa roh. Minta kuasa Roh Kudus itu untuk turut berbicara. Kita tidak mampu lagi berbicara. Cuman air mata meleleh. Hati kita penuh meluap dengan sesuatu yang tidak dapat kita gambarkan. Dalam membahasa tiba-tiba keluar segala macam bahasa yang kita nggak ngerti juga. Tapi Roh Kudus sedang berbicara kepada Allah. Roma 8 ayat 26 tadi. Untuk menyatakan semua keluh kesah yang kita tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata manusia kita. Tapi Roh Kudus berbicara kepada Bapa di sorga. Untuk semua yang kita tidak mampu kerjakan. Haleluya. Sadari ini tujuan kuasa diberikan kepada kita. Supaya kita berbahasa roh pada kebutuhan pribadi kita. Dimanapun, dalam bahaya, dalam kesulitan. Pakai bahasa roh. Karena bahasa roh itu akan membuat kita kuat, di dalam dia. Karena dia yang sedang berbicara. Dia sendiri yang ada di dalam kita. Saya ulangi lagi kembali. Saudara ingat baik. Paulus mengingatkan dalam karunia-karunia berbahasa roh. Berbeda dengan Kisah pasal 2 ayat yang keempat itu. Banyak orang percaya suka kejar yang karunia tadi. Sedikit-sedikit bahasa roh, sedikit-sedikit bahasa roh, tapi tipu jalan terus. Bukan bahasa rohnya, karakternya di dalam Kristus. Itulah buah-buah roh kita. Ada penguasaan diri yang menguasai kita. Kenapa? Karena dia menginsafkan kita makin serupa dengan dirinya. Galatia 5 ayat yang ke-21-22 kita tahu semua bahasa roh apa. Kita tahu yang namanya buah roh itu sendiri. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kekristenan orang percaya di akhir zaman. Yang terakhir. Bahwa ternyata Roh Kudus diberikan tujuannya untuk membantu kita untuk menjadi saksi. Itu sudah jelas mengingatkan kita akan apa yang firman Allah ingin ajarkan. Dan menginsafkan kita dari dosa. Mengajar dan mengingatkan kita. Dan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu tadi Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Bahwa daging tidak bisa bersatu dengan roh. Roh itu akan membawa kita untuk hidup dalam perkenanan Allah. Amin. Haleluya. Tepuk samping kalian bilang ini, beri dirimu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Harus belajar untuk kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Bukan lagi kita yang kendalikan dia, tapi dia yang berkuasa mengendalikan kita. Karena dia selalu akan menginsafkan kita. Dia selalu akan mengingatkan kebenaran. Dia selalu akan mengajar kita. Dia selalu akan mengingatkan firman yang kita baru baca, kita baru renungkan. Malamnya dia ingatkan ulang. Dalam pengalaman berjalan waktu sepanjang hari, dia kasih tahu pengalaman itu, dia ingatkan lagi. Minta Roh Kudus selalu. Supaya kita makin mawas diri di hadapan Tuhan.
menjelang kedatangannya yang kedua kali. Karena hanya gereja yang disempurnakan serupa dengan dirinya yang akan menikmati kerajaan itu untuk memerintah bersama dengan dia. Yang terakhir, baca bersama-sama Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Sebenarnya ada banyak sekali tujuan Tuhan mengaruniakan kuasanya atas kita. Kita bisa bahas banyak hal, tapi saya tidak pakai semuanya. Kita hanya mau lihat bahwa sebenarnya kekristenan kita, kalau kita hidup di dalam Kristus, dalam roh yang menguasai kita, kita akan hidup di dalam kasih, dan itu intinya. Roma 5 ayat yang kelima, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Ini orang yang punya kasih luar biasa. Amin. Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih yang mengampuni. Ada kasih yang menutupi dosa dan pelanggaran. Ada kasih yang lapang dada menerima orang lain apa adanya. Ada kasih yang selalu mau, sekalipun dilecehkan, difitnah, disusahkan, tetap bisa mengampuni. Halo? Karena kasih itu mengampuni. Haleluya. Kita praktek aja. Mari sama-sama sebagai orang percaya di gereja Tuhan Air Zaman ini, praktekkan apa yang firman Allah katakan. Percayalah, hidup kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena kasih Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Bahkan dikatakan berlimpah-limpah dicurahkan dalam hidup setiap kita. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Bayangin saudara, sekalipun kita masih hidup dalam dosa dan pelanggaran, kasih Tuhan tidak berubah terhadap kita. Kasih itu yang harusnya ada dalam setiap gereja Tuhan orang percaya. Dan kalau kasih itu ada pada setiap pribadi kita di ruangan ini, saya yakin seluruh karyawan di tempat ini, bahkan semua pekerja di rumah kita akan terima Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Orang Kristen memang punya kasih Yesus. Amin. Kenapa kita di Indonesia tidak mampu memenangkan Indonesia? Karena tidak sedikit daerah-daerah yang dikatakan daerah Kristen justru tidak menjadi saksi karena kehilangan kasih. Saudara tahu daerah mana yang tinggi kekerasan dalam rumah tangga? Daerah mana? KDRT tertinggi di Indonesia sesuai jumlah penduduk presentasinya. Haleluya. NTT. Ada orang NTT di sini? Orang Kupang ada? Tidak ada. Puji Tuhan. NTT saudara, karena mereka punya budaya yang pria menikahi wanita harus bayar belis sehingga mereka punya hak terhadap istrinya. Mereka bisa perlakukan apa saja, tidak ada yang bisa pantah. Itu sudah terjadi. Dan itu menjadi model gaya hidup mereka. Padahal notabene daerah Kristen atau bukan? Daerah Kristen. Pelecehan seks tertinggi di Indonesia di mana? Ayo, ketorang ini orang Ambon, ketom paling tahu, ketom pun daerah tuh. Orang Ambon. Coba bilang orang Ambon yang ada di ruangan ini, puji Tuhan saya super tobat. Haleluya. Ambon itu pelecehan seks. Kenapa dorong kaget lihat saya kayak tingkat perceraian tertinggi di Indonesia di mana? Manado, kamu orang tahu tuh. Istri saya Manado. Ini daerah-daerah Kristen atau bukan? Kristen.
Bagaimana mau jadi saksi? Bagaimana bisa jadi memenangkan Indonesia? Halo, daerah perjudian tertinggi di Indonesia di mana? Sudah banyak yang ketawa, jangan tertuduh berat ya. Medan. Adiknya Medan di mana? Solata domai, jangan kok pura-pura. Enggak. Coba daerah-daerah ini daerah Kristen atau tidak? Lebih dikenal sebagai daerah Kristen, tapi apakah ada kesaksian Kristus? Dengan gaya hidup seperti itu, masih dikuasai daging, tidak hidup oleh roh. Maka sebenarnya, saudara di ruangan ini, sekian banyaknya kita di ruangan ini, yang hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, mari jadilah saksi. Hidup dalam penginsafan atas dosa. Berbeda dengan hidup yang dulu dengan yang sekarang di dalam Yesus. Dan keluar jadi saksi supaya Indonesia dimenangkan bagi kerajaan Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tujuan kuasa itu diberikan supaya kita makin menyadari siapa kita di dalam Yesus. Bahwa kita dibawa untuk makin serupa dengan dirinya. Yaitu buah-buah roh itu makin nampak dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada apa lagi? Penguasaan diri. Itu utuh, tidak berpisah, semuanya ada. Tapi saya selalu menggunakan, orang gak mungkin bicara kasih kalau dia tidak mampu kuasai dirinya. Makanya Paulus kasih urutannya nomor 1 kasih sampai yang ke-9 penguasaan diri. Walaupun ini tidak sesuai, saya nggak bilang bahwa ini terpisah satu-satu sendiri. Memang benar dia utuh. Roh Kudus itu buahnya utuh. Tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Hanya saya mau berkata begini. Hanya orang yang memiliki penguasaan diri mampu nih maju kepada level berikutnya dari semua buah roh yang dimiliki. Haleluya. Makanya tepuk samping kanan, mulai belajar kuasai dirimu. Haleluya. Pemain musik maju ke depan. Singers boleh bantu saya. Saudara, mau beri dirimu dipimpin Roh Kudus? Mau beri dirimu dikuasai, dituntun, dipimpin oleh kuasa itu? Karena tujuan kuasa itu engkau harus jadi saksi. Jangan cuma jadi puas untuk diri sendiri diselamatkan. Tapi orang lain perlu diselamatkan. Maka jangan puas dengan engkau sudah ada di dalam ruangan ini. Apalagi keluargaku sudah selamat. Puji Tuhan. Istri anakku sudah di dalam Yesus. Amin. Bagaimana tante, bagaimana om, bagaimana dengan paman, bagaimana dengan semua keluarga besar kita. Bagaimana dengan pekerja-pekerja kita, pembantu rumah tangga kita, sopir kita. Bagaimana dengan hidup mereka? Mereka akan melihat kita setiap hari. Adakah kita menjadi saksi atau tidak? Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi. Bapak Ibu Saudara yang mau hidup dipimpin kuasa Roh Kudus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini, Dia ada dalam hidupmu, dan Dia mau bermimpin, menguasai, mengendalikan seluruh keberadaan kita. Minta kuasa itu menguasai, memimpin langkah hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri menghadapi dunia ini, tapi kita berjalan bersama dengan kuasa itu. Haleluya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi, minta urapan kuasa itu menguasai hidupmu. Urapilah Bapa di dalam sorga, Engkaulah pembaptis Roh Kudus. Biarlah kiranya Roh-Mu yang ada dalam setiap kami menguasai, mengendalikan, memimpin langkah hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tindakan-tindakan kami. Mari Roh Kudus ambil alih, kuasai setiap kami, sehingga hidup kami menjadi saksi. Hidup kami terus diinsafkan dari dosa. Ada kebenaran yang menyertai kami. Kami tidak menjadi orang yang merasa diri lebih dari orang lain, bahkan menjadi sombong. Tapi kami terus dalam kerendahan hati untuk melihat kuasa Tuhan makin dinyatakan. Karena Roh-Mu lah yang akan mengajar kami, mengingatkan kami, membantu kami menjalani kehidupan dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, karena Kau ada dalam setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, mengendalikan kami, menjalani pengiringan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Hamba percaya Roh Kudus meteraikan firman-Mu untuk kami mengerti tujuan kuasa itu atas kami. Untuk kami diinsafkan, kami keluar menjadi saksi, dimulai dari rumah kami, dimulai dari Yerusalem, dari Samaria, Yudea sampai kepada ujung bumi. Kehidupan yang penuh saksi menjadi kenyataan dalam setiap pribadi kami. Mulai dari rumah tangga kami, istri, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, pembantu kami, sopir kami, pekerja-pekerja kami dapat melihat kesaksian Kristus nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbeda karena kami punya Engkau dalam hidup kami. Kami tidak sama dengan yang lalu, karena kami dibaharui dari waktu ke waktu. Terus kami diperbaharui, bahkan kami terus hidup mengingatkan apa yang Kau mau dikerjakan dalam hidup kami. Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus mengajarkan kami. Bahkan apa yang tidak mampu kami ucapkan, Engkau yang gantikan kami berdoa di hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau diberikan untuk memberikan kami terus penolong, yang terus menjadi pengantara, yang terus menghiburkan kami, dan terus menguatkan dan memampukan kami menjalani pengiringan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan percaya, katakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang buat kami hari ini, memberkati perjalanan kehidupan kami, membawa kami dalam satu pertobatan bahwa kami berjalan dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Hari ini setiap kami yang sudah diberkati, kami akan memberi untuk pengerjaan
memperlengkapi pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik, tapi terlebih daripada itu kami sepakat untuk mempersembahkan kehidupan kami supaya semua kehendak Tuhan dapat terlayani dengan baik dari dalam kehidupan kami. Diberkati persembahan kami, diberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, apapun yang menjadi bagian kami yang bersekolah, kuliah, atau apa saja yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan kami akan keluar menjadi saksi, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi apa yang orang dapat lihat lewat kehidupan kami, bagaimana mereka melihat kehidupan kami, mereka melihat kehidupan Kristus. Kami berkati persembahan kami berkati kehidupan kami semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengedarkan kotak persembahan, tapi di luar ada kotak persembahan dan juga ada barcode yang tertera di layar monitor. Bapak Ibu dapat memberikan baik lewat barcode ini ataupun langsung memberikan di kotak persembahan di luar. Sekian penyampaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama dengan kami, yang baru pertama kali hadir? Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, teman-teman kita akan menyambut Bapak Ibu Saudara selamat beribadah. Di tempat ini ada satu orang ibu di belakang sana, selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada lagi Bapak, iya, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kembalilah di dalam hidupmu, kembalilah di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, dan kembalilah dengan firman yang saudara dengar hari ini, bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, yang menuntun hidup saudara, yang mengajarkan banyak hal bagi saudara, yang mengingatkan dan yang mengucapkan doa-doa yang tidak bisa saudara ucapkan buat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan,
usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin.